Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tentang mechanical fluida ya. Jadi kalau seandainya kita lihat di sini di mechanical fluida ini, apa saja yang akan kita pelajari ya. Pertama kita lihat nih fenomena apa ya. Nah ini kalau seandainya kita lihat bahwa ini adalah kasus Lapindo pada waktu itu ya. Jadi bagaimana fluida bisa muncul dari dalam permukaan, dari dalam perut bumi ke permukaan ya. Ya ini yang menarik ya. Dan dia terus kemudian menggenangi seluas itu. Ya, ditanganin, dibendung, dia makin muncul. Nah, kenapa ini? Nah, ini dalam topik ini akan kita bahas juga ya. Salah satunya mungkin perhitungannya karena tekanan ya. Jadi ada tekanan yang cukup besar dari dalam sehingga akan muncul keluar. Baik, nah sekarang kita lihat dulu apa sih fluida ya. Pada temperatur biasa ya, suatu zat berada pada salah satu dari ketiga keadaan ini. Jadi kalau kita lihat ada keadaan padat, cair, gas gitu ya. Kalau padat ini udah tahu cirinya ya, punya bentuk, terus dia membentuk permukaan. Nah kalau cair dia tentunya kita sesuaikan dengan permukaannya itu sesuai dengan wadahnya gitu ya. Kalau gas ini tidak mempunyai bentuk dan tidak mempunyai permukaan. Nah terus fluida sendiri apa? Nah, fluida kita definisikan sebagai zat yang dapat mengalir gitu ya. Nah, terus kemudian berbentuk sesuai dengan bentuk wadahnya. Jadi dia seperti cairan gitu ya, tapi dia terkadang di dalamnya ada apa materi-materi yang terbawa bisa saja seperti itu ya. Atau gas yang bisa mengalir ya, itu kita sebut dengan fluida juga. Nah, terus kemudian kita lihat ya, ukurannya kalau seandainya di fluida ini tentunya kita bicara tentang kerapatan. Kerapatan itu apa sih ya? Kerapatan itu adalah massa per volume ya. Jadi kita punya di sini rho itu adalah massa per volume. Satuannya karena massa per volume tentunya dalam kilogram per meter kubik gitu ya. Nah, terus ada lagi definisi lain terkait dengan properties ini, tadi kita bicarakan tentang tekanan ya. Jadi gaya berat fluida ini menyebabkan tekanan. Jadi setiap fluida kan punya massa, dia akan memberikan gaya berat, dan gaya beratnya itu memberikan tekanan pada luasan yang dia tempati ya. Nah sehingga gaya persatuan luas ini yang kita sebut dengan tekanan P, satuannya adalah Newton per meter square ya, atau disebut dengan Pascal ya. Gitu. Nah ini tekanan pada fluida ya, jadi P sama dengan F per A ya. Nah, kemudian tekanan bervariasi terhadap kedalaman, ini biasanya disebut dengan tekanan atmosfer, P sama dengan P0 plus rho GH gitu, atau P sama dengan rho GH kalau seandainya P0-nya dianggap nggak ada ya. Atau kalau seandainya ada, tentunya kita tambahkan di depan sini P0 plus rho GH. Nanti akan kita pakai di next example ya. Nah, di sini misalnya kita lihat suatu hari, kita buka kulkas gitu ya, di dalamnya kita nggak ketemu apa-apa kecuali telur selusin. Satu telur itu 44 gram ya. Jadi kalau kita pengamatan sekilas, kira-kira kulkas ini 1 meter kali 0,6 kali 0,7 lah dalam itu, di dalamnya. Nah, pertanyaannya apakah berat udara di dalam kulkas ini itu sangat kurang, hampir sama, atau lebih berat dari selusin telur tadi? Coba Anda jawab di sini. Baik, nah tentunya Anda bingung ya, gimana caranya? Ya sudah, kita coba hitung dulu massa yang dihasilkan telur ya. Untuk 44 gram ini sebanyak selusin itu berapa? Nah, terus kita bandingkan dengan massa dari udara yang ada dalam kulkas ya. Jadi kira-kira seperti ini perhitungannya ya. Nah, di sini Anda lihat bahwa kita akan dapatkan kalau seandainya 12 butir telur kali 44 gram, kita dapatkan 0,53 kg. Sementara untuk udara, massa udaranya adalah rho kalikan V, ya kita punya rho kalikan V, itu sama dengan 1,29 kg per meter kubik, ya ini adalah rho-nya. V-nya tadi diameter, ukuran kita tadi yang kita amati. Jadi kita lihat 0,59, ternyata udara di dalam kulkas tadi itu lebih berat dibandingkan selusin telur gitu ya. Nah ini terkait dengan tekanan, terkait juga dengan tadi sebelumnya kita lihat bagaimana massa ya. Nah, terkait dengan massa jenis ya. Nah, tekanan di dalam kedalaman ini sesuai dengan tadi ya, atmosfer P sama dengan P0 plus rho GH tadi kita bilang. Ya, jadi kalau seandainya tekanan di permukaan ini berapa besarnya, itu adalah P0 biasanya. Nah, rho GH ini kalau seandainya kita punya kedalaman tertentu, tekanan di sini berapa jadinya gitu ya. Nah, ini cara menghitungnya adalah seperti ini rumusnya. Oke. Nah,
Selanjutnya kita coba lihat pada konseptual checkpoint ini ya. Jika saya punya sebuah wadah yang ada fluida di atasnya, terus saya taruh di atas timbangan, terus saya berikan jari saya ke dalam cairan fluida ini. Pertanyaannya, apakah pembacaan timbangan ini bertambah, berkurang, atau tetap sama gitu ya? Jadi coba silakan Anda jawab di sini dari penjelasan kita sebelumnya ya. Baik, nah kalau seandainya Anda lihat ya, jadi ketika jari kita ini kita masukkan, dia akan memberikan tekanan ke seluruh bagian dari fluida ini, sehingga fluida ini juga memberi tekanan ke seluruh dinding di sini, termasuk kepada dasar. Ya, dampaknya ya otomatis dampaknya akan membuat pembacaan timbangan menjadi berbeda ya. Jadi ini Anda lihat bagaimana massa dari tangan kita itu ketika masuk ke dalam cairan dia akan mempengaruhi massa yang total yang sedang ditimbang, sehingga tekanan itu akan memberikan pembacaan yang berbeda. Nah, jadi prinsipnya kalau seandainya Anda lihat tekanan fluida di kedalaman yang sama, itu mempunyai tekanan yang sama, dengan catatan bahwa kalau seandainya bentuknya seperti ini, maka wadahnya itu, fluidanya itu harus terkoneksi satu sama lain ya. Kalau seandainya ini adalah wadah yang terpisah-pisah, tentunya tekanan di sininya nggak harus sama ya. Tapi kalau seandainya terkoneksi seperti ini dalam satu hubungan gitu fluidanya, dan dia mempunyai rho yang sama ya, maka tekanan di titik-titik sininya adalah sama ya. Nah, baik. Nah, terus kita lihat ini tadi saya bilang contohnya kalau seandainya ini tidak terhubung, maka kita tidak bisa bilang di kedalaman yang sama tekanannya sama, nggak bisa. Tapi untuk wadah yang bentuknya seperti ini yang terkoneksi satu sama lain, kita bisa bilang bahwa di titik tertentu sini dia mempunyai tekanan yang sama ya. Oke. Itu tentunya catatan untuk fluida statik ya, sesuai dengan topik kita saat ini, hidrostatika ya. Kalau seandainya dinamik tentunya nanti lain lagi konsep yang digunakan. Ini konseptual checkpoint ya. Jadi suatu hari ketika menyelam di laut, kita akan menghasilkan gelembung dari udara yang kita buang ya. Nah, pertanyaannya kalau seandainya udara yang gelembung itu naik ya, makin lama makin ke atas, itu gimana bentuk gelembungnya? Ya, apakah dia diameternya bertambah, berkurang, atau tetap sama? Jangan jawab sini. Baik, tentunya makin ke atas dia akan makin besar. Kenapa? Karena tekanannya makin kecil ya. Kan tadi kita lihat P sama dengan P0 plus rho GH. Jadi kalau seandainya H-nya yang yang diukur dari permukaan ke bawah ya, kalau seandainya dia semakin dekat ke permukaan, tentunya nilai H-nya akan semakin kecil ya, sehingga tekanannya juga semakin kecil, jadi gelembung udaranya akan semakin besar gitu ya, kira-kira ya. Nah, Anda lihat di sini tekanan juga berlaku pada dua rho yang berbeda. Kalau seandainya Anda lihat sini, kalau seandainya rho-nya yang lebih besar, tentunya dia menjadi menjadi pertanyaan, apakah dia di bawah apa dia di atas gitu ya. Jadi coba Anda lihat ini, mana pilihan jawaban Anda, silakan. Ya, betul. Tentu saja kalau seandainya kita lihat kalau rho-nya makin besar ya, tentunya dia makin berat, dia akan mampu mendorong rho yang lebih kecil ke atas. Itu sebabnya kenapa yang ungu itu kalau seandainya Anda perhatikan bahwa dia bisa terangkat dibandingkan yang biru ya, karena biru ini lebih berat. Nah, ini menandakan bahwa rho 1 lebih besar dibandingkan rho 2. Jadi ada terjadi beda ketinggian di sini. Nah, itu adalah tekanan. Tekanan kemudian digunakan sama Pascal. Ini ada yang namanya prinsip Pascal dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti misalnya untuk steam motor ya, steam mobil ya, cuci mobil. Mobil bisa diangkat, ini pakai prinsip Pascal. Nah, prinsip Pascal digunakan pada dongkrak hidrolik misalnya. Gimana caranya? Ya, kalau seandainya kita lihat hitungannya adalah seperti ini gitu ya. Jadi prinsipnya adalah dia bilang bahwa gaya ke bawah dikerjakan piston seluas A1 ya, dengan gaya ke atas yang dikerjakan piston oleh yang dengan luasan A2, itu memenuhi prinsip adalah P1 sama dengan P2 gitu ya. Kita tahu P1 sama dengan P2, sementara P1 adalah F1 per A1 dan P2 sama dengan F2 per A2. Nah, dari situ nanti kita akan dapat ya bagaimana kekekalan energi, kita bilang bagaimana F. Jadi kalau seandainya F2 bisa lebih besar dari F1 dalam kasus ini, walaupun P sama dengan mengakalin nilai A gitu ya. Jadi kalau seandainya A-nya berubah, otomatis nanti kita dapatkan
F-nya berubah. Oke, selanjutnya kita lihat prinsip Archimedes ya. Jadi Archimedes ini memperkenalkan yang namanya gaya apung. Gaya apung kalau seandainya Anda perhatikan ya, gaya apung itu tentunya adalah gaya yang dapat membuat benda ini terapung ya. Jadi terapung itu bisa di atas permukaan sini, bisa mengambang di fluida atau bisa tenggelam gitu ya. Nah, kita bisa menghitung gaya apung itu berdasarkan berat fluida yang dipindahkan. Jadi prinsipnya P-nya sama dengan rho fluida yang dipindahkan dikalikan G dikalikan volumenya gitu ya. Nah, ini kalau seandainya Anda lihat W sama dengan F, ini tadi Fg sama dengan rho objek kalikan G kalikan V objek gitu ya. Jadi dibilang benda tenggelam jika rho objek ini lebih besar dari rho fluida. Benda terapung jika rho objek ini lebih kecil dari rho fluida. Kalau seandainya dia sama, otomatis kita sebut dia mengambang ya istilahnya di sini ya. Kalau mengambang nanti di atas permukaannya atau dia terapung lah di sini ya. Kalau di atas sana mengambang, kalau di bawah tenggelam, kalau sini terapung ya. Jadi kalau dia rho-nya sama, maka kita akan dapatkan bendanya terapung gitu ya. Nah, ini bagaimana implementasinya? Kita lihat di sini. Jadi, kalau seandainya saya punya sepotong kayu yang dengan kerapatan di sini diberikan 706 kg per meter kubik, diikatkan pada kawat begini, sehingga dia menjadi terapung, ya kan? Nah, kayu ini tenggelam seluruhnya karena terapung tadi, ya. Tapi kan di sini ada bantuan tegangan tali ya untuk menahan dia terapungnya. Yang ditanya berapakah tegangan pada kawat ini? Nah, ini peta kalau kita lihat free body diagramnya itu kita gambarkan seperti ini. Jadi saya punya FB, saya punya gaya berat ya M kali G, terus saya punya T yang nahan. Nah, ini kan karena statik ya otomatis FB dengan ini sama ya. Jadi kita lihat FB dikurangkan T dikurangkan MG sama dengan 0 ya karena ini adalah hukum Newton pertama. Terus kemudian kita punya T sama dengan FB kurang MG. Nah, terus MG-nya kita punya dari kayu ya M kalikan G kita punya 0,0054554 ya. Nah, FB-nya kita punya 0,00785 Newton. Ini dari mana dapatnya tadi? Kita punya dari kita punya dari rho dikalikan G kalikan V ya. Ini adalah gaya apungnya. Jadi gaya apung dan ini gaya beratnya. Jadi kita dapatkan T-nya adalah 0,0231 Newton. Gitu ya. Nah, kita lihat lagi nih prinsip Archimedes kita cek ya. Jadi kalau seandainya saya punya tadinya air, terus saya taruh es, air ini berada ketinggiannya persis di bibir gelas. Jadi kalau seandainya nambah dikit lagi aja udah tumpah gitu ya. Nah, ini kalau seandainya es ini nanti mencair gitu ya. Itu gimana gitu kan? Bagaimana perbandingannya gitu ya? Kalau seandainya tadi saya punya air dengan tidak ada es gitu ya, terus kemudian saya tambahkan es begini, itu gimana perbandingannya? Nah, berdasarkan hukum Archimedes tadi berarti es ini sudah memindahkan volume air dengan beratnya si es. Jadi begitu es ditambahkan, dia membuat air yang tumpah seberat esnya, sehingga otomatis ketika ditimbang ini ya itu menjadi sama dengan kondisi ketika tadi air saja semua penuh gitu ya. Jadi kita punya WB sama dengan WA gitu ya, teman-teman. Kita cek lagi ya. Jadi intinya kalau seandainya kita cek dari situ otomatis ya berat air yang tumpah itu sama dengan berat es ya gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya kita periksa juga gelas ini tadi ya otomatis gelas yang berisi air saja dengan yang ada es itu beratnya sama. Nah, jadi kita lihat nih misalnya ya. Kalau seandainya kita cek tadi ya. Ini ya. Balok es ya. Oke. Bukan ya. Ini kita lihat ini. Nah, kalau seandainya tadi yang kedua kita lihat tadi ya, airnya kita isi, kita tambahin dengan es sampai tumpah. Ini kalau seandainya si es ini mencair, itu bagaimana? Apakah permukaannya itu tetap sama seperti ini atau tumpah atau berkurang gitu? Nah, silakan menurut Anda gimana?
Oke, tentu saja hasilnya tetap sama ya, karena apa namanya, sini beratnya situ sudah mempertimbangkan volume yang dia buang, sehingga ketika ini cair semua, karena ini kerapatannya lebih kecil dibandingkan air, otomatis nanti kita dapatkan hasilnya akan tetap sama ya. Oke, nah sekarang kalau kita lihat ya, kalau kita lihat lagi yang berikutnya ini prinsipnya sama dengan tadi, nggak ada masalah ya. Jadi ketika mencair kita akan dapatkan permukaannya akan tetap sama gitu ya. Nah tapi beda kasusnya kalau begini. Kalau di sini kita berikan batu ya di atasnya, tentunya ini batu ini punya gaya berat yang lebih besar dibandingkan es gitu ya. Nah itu yang nggak bisa diperhitungkan oleh gaya buyong. Maksud saya adalah kalau seandainya gaya buyong ini memperhitungkan berat itu untuk pindahan volume sehingga volume yang keluar lebih banyak, tapi volume batu ini nggak bisa menggantikan volume yang lebih banyak keluar tadi, sehingga dalam kasus ini airnya akan berkurang gitu ya, begitu teman-teman ya. Jadi itu prinsipnya dari uh, gaya buyong. Nah, kalau seandainya eksperimennya Archimedes pada saat itu ya, dia diminta oleh raja untuk membuktikan bahwa mahkota ini benar nggak dari emas itu ya. Nah, itu kemudian dia melakukan eksperimen seperti ini. Dia timbang mahkota itu di udara dan dia timbang mahkota itu di fluida ya, di air. Dari situ kan tentunya dia akan mendapatkan selisih dari kedua berat ini itu adalah gaya buyong gitu ya. Nah, coba menurut Anda gimana? Berapa besarnya? Silahkan hitung di sini. Oke, nah jadi kita lihat saja ya hasilnya. Jadi gaya buyong itu kan selisih dari keduanya tadi. Kita ketika F di udara dengan situ ya, pembacaan tegangan talinya beda. Jadi kita dapatkan pembedaannya adalah 0,98. Nah, 0,98 itu kan sama dengan fluida yang dipindahkan ya. Jadi sama dengan 0,98 di air ya. Nah, kemudian kita lihat otomatis kalau begitu berarti volume dari si mahkota tadi itu kan sama dengan volume air ya. Jadi kita dapatkan 0,98, volume air yang dipindahkan maksud saya 0,98 dibagi dengan G dikalikan rho E gitu ya. Jadi otomatis volumenya jadi 0,98 bagi ini dapat kita sekian volume si air dan volume crown. Nah dari sini kita cek rho-nya si crown ya. Rho-nya si mahkota, rho si mahkota sama dengan massa mahkota dibagi volume yang kita hitung tadi. Maka kita dapatkan 8,0 kali 10 pangkat 3 kg per meter. Nah ini ternyata berbeda dengan kerapatan emas yang 19,3. Jadi Archimedes bilang sama raja bahwa dibohongin, ini bukan emas gitu ya. Ini adalah campuran atau hollow atau di dalamnya mungkin tidak padat ya gitu ya. Nah gitu ya, itu salah satu pemanfaatan dari gaya buyong untuk bisa memastikan bahwa zatnya apa. Nah, yang terakhir dari topik kita ini adalah tentang tegang permukaan zat cair. Jadi, kalau seandainya Anda punya zat cair itu, Anda bisa taruh, ada binatang tertentu yang bisa ada di atas zat cair itu nggak tenggelam gitu, nggak masuk ya. Terus juga kalau kasih bedak, kelihatan kan bedaknya ada di atas zat cair. Nah, ini adalah tegangan pada permukaan zat cair. Nah, ada eksperimen tertentu yang bisa kita lakukan. Kita bisa taruh koin dengan massa tertentu yang dia bisa nahan sampai dengan massanya terlalu besar baru dia jatuh ya. Tentunya dikasih misalnya tisu atau apa yang agak tebal sedikit ya sehingga dia bisa mendapatkan permukaan zat cairnya agak lebih lebar gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh tegangan permukaan zat cair gitu ya. Nah, contoh lainnya adalah penerapannya pada tetesan air. Kalau tetesan air itu jatuh itu cenderung berbentuk bulat ya. Nah, ini juga kecenderungan zat cair untuk meregang. Jadi kalau seandainya juga di atas permukaan jatuh gitu ya, kecenderungannya tuh zat cairnya akan melebar. Itu prinsipnya ya. Perumusannya seperti ini ya. Jadi tegangan permukaan zat cair dirumuskan sebagai gaya per panjang permukaan gitu ya. Nah, karena tegang permukaan zat cair itu dua sisi ya, depan belakang ya kan, tegangan permukaannya ada atas ada bawah gitu ya. Nah, itu sehingga kita dapatkan tegangan permukaan zat cairnya adalah F2L ya. Nah, ini di mana F itu adalah gaya ya, terus kemudian rho-nya ini adalah tegangan permukaan zat cair dan 2L ini adalah panjang permukaan ya, kedua sisi ya. Nah, jadi itu adalah kuliah kita hari ini. Terima kasih sudah menghadiri kuliah ya. Ini adalah penutup ya. Nanti silakan dibaca bukunya lagi. Tentunya yang saya sampaikan itu tidak selengkap seperti apa yang ada di buku ya. Nanti kita akan lanjut di diskusi untuk tanya jawab terkait topik ini. Baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.